Di beberapa ayat Al-Quran yang namanya perbuatan kebaikan, seruan untuk segera bertaubat, Allah Subhanahu wa taala selalu menyerukan dengan gestur untuk menyegerakan. Ayat-ayat seperti fafiru ilallah, larilah kamu kepada Allah buru-buru, wasari'u ila magfiratim min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu. Karena apa? Dalam sebuah riwayat hadis, malaikat Israel datang ke setiap manusia dalam satu hari itu temponya 70 kali. Berapa kali, Bu? 70 kali. Jadi kurang lebih sekitar 20 menitan ntar dia datang. 20 menit lagi dia datang. Kalau malaikat Israel datang, ibu-ibu malam lagi baca surat Waqiah. Malaikat Israel bilang, alangkah beruntungnya wahai hamba Allah jika engkau aku ambil nyawamu dalam keadaan seperti ini. Coba kalau ibu-ibu sekalian, malaikat Israel lagi datang, HP lagi lihat gosip, ngelihat akun-akun hoax. Maka malaikat Israel juga akan bilang, alangkah celakanya wahai hamba Allah apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk mencabut nyawamu, engkau dalam keadaan seperti ini. Karena kematian itu kita tidak mengetahui, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus disegerakan. Dan baginda Nabi SAW, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak kurang daripada 70 kali sampai 100 kali dalam sehari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau maksum dan tidak akan dibukakan pintu surga pertama kali manusia masuk kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Beliau yang pertama kali akan memasuki surga. Diharamkan kepada seluruh nabi, seluruh umat-umat. Kecuali beliau dulu. Tapi beliau senantiasa beristighfar 70 sampai 100 kali dalam setiap hari. Kenapa kita harus menyegerakan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam Al-Qur'an Allah taala ceritakan kisah tentang Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diturunkan dari surga ke bumi bersama ibunda Siti Hawa. Tapi lihat bagaimana bertahun-tahun beliau tidak ketemu dengan ibunda Siti Hawa, menangis. Yang kata Nabi SAW, kalau seandainya tangisannya Nabi Adam alaihissalam dikumpulkan dan dibandingkan dengan tangisan anak keturunannya, maka tidak akan bisa mengalahi daripada tangisan Nabi Adam alaihissalam. Tapi tatkala Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala beritahu melalui satu doa yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada beliau, Rabbana zolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung ketika berdoa seperti itu, enggak lama langsung dipertemukan oleh ibunda Siti Hawa di Jabal Rahmah. Siapa yang senantiasa bersegera, enggak mau menunda-nunda pertobatan, permintaan maaf dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejak saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan daripada jalan keluar permasalahan hidupnya. Kita lagi ada masalah, pusing Bu. Kita telepon orang enggak bisa bantu. Keluarga sendiri enggak bisa bantu. Kita istighfar sama Allah, minta maaf, minta ampun sama Allah. Allah sudah kasih jalan untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Cakep gak tuh? Cakep gak? Makanya kalau ada masalah istighfar, minta maaf sama Allah. Jangan story di WA. Kalau ada masalah story di WA. Nulis status curhat jangan. Minta maaf sama Allah karena Allah lah sebaik-baik penolong dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa bertobat dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu alam bisawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Jojo. Jadi kalau punya niat nih mau tobat jangan ditunda-tunda ya Ustadz. 70 kali malaikat maut datang menghampiri ya, melihat Absen. absen ya. Semoga begitu dicabut nyawanya sudah bertaubat itu Ustadz ya. Betul. Masya Allah.